Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahayu dengan NIM 1062324. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas MK mata kuliah Hukum Pidana yang dimana diberikan oleh Bapak Muhammad Aiman SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pidana. Di sini saya akan menjabarkan tentang alasan pembenar, pemaaf, dan penghapusan tuntutan yang dimana materi ini dibahas di kelompok 4. Di sini pertama-tama yang perlu kita ketahui adalah pengertian alasan pembenaran. Alasan pembenaran adalah sebuah konsep dalam hukum pidana yang berfungsi sebagai dasar hukum untuk membenarkan tindakan yang jika dilihat dari sudut pandang biasa dianggap sebagai tindak pidana. Dalam konteks ini, tindakan ini yang dilakukan tidak akan dianggap sebagai kejahatan, melainkan justru dibenarkan berdasarkan kondisi atau keadaan pada saat tertentu ya, yang ada saat tindakan tersebut dilakukan. Alasan pembenaran memberikan perlindungan hukum kepada individu yang terpaksa melakukan tindakan kriminal sebagai respon terhadap situasi darurat atau ancaman yang nyata dan segera. Salah satu contoh paling umum dari alasan pembenar adalah pembelaan diri atau self defense dalam situasi di mana seseorang dihadapkan pada ancaman fisik yang nyata. Mereka memiliki hak untuk mempertahankan dirinya, bahkan jika tindakan tersebut mengakibatkan cedera atau kematian kepada pihak lain atau pelaku. Namun penting untuk dicatat bahwa penggunaan kekuatan dalam pembelaan diri harus proporsional dan sesuai dengan ancaman yang dihadapi. Jika tidak, tindakan tersebut dapat beralih ya dari alasan pembenar menjadi tindakan kriminal. Alasan pembenar juga dapat mencakup keadaan darurat, seperti saat seseorang harus mengambil tindakan untuk menyelamatkan jiwa orang lain atau dirinya sendiri dari ancaman yang tidak dapat untuk dihindari begitu. Misalnya, jika seseorang melanggar hukum lalu lintas dengan cepat untuk mencapai rumah sakit guna menyelamatkan nyawa, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pembenar. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya mempertimbangkan hasil dari tindakan, tetapi juga niat dan situasi yang menelatar belakangi. Dasar hukum alasan pembenaran ini ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, khususnya pada pasal 49 sampai dengan pasal 51. Pasal 49 KUHP misalnya menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dikenakan tindak pidana ya jika tindakan yang dilakukan untuk membela diri dari serangan yang nyata dan segera. Dalam pasal ini, undang-undang menegaskan pentingnya konteks dan urgensi dalam mempertimbangkan apakah suatu tindakan dapat dibenarkan. Pengadilan memiliki tanggung jawab untuk menilai apakah kondisi yang ada pada saat tindakan tersebut dilakukan memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai pembelaan diri, yaitu ada di pasal 50 dan juga pasal 51 KUHP. Juga membahas keadaan-keadaan yang lain dapat menjadi alasan pembenar, seperti tindakan yang dilakukan untuk menyelamatkan orang lain dari bahaya atau untuk melindungi kepentingan yang lebih besar. Sebagai contoh, dalam sebuah kasus yang melibatkan pembelaan diri, pelaku mungkin menghadapi situasi di mana mereka diserang dengan senjata tajam. Jika pelaku menggunakan senjata api untuk membela diri, pengadilan harus mengevaluasi apakah penggunaan kekuatan tersebut wajar dan proporsional ya. Pengadilan akan melihat apakah pelaku memiliki pilihan lain untuk melindungi diri yang lebih tidak mematikan, atau apakah mereka benar-benar berada dalam situasi yang mengharuskan mereka untuk menggunakan senjata api. Selanjutnya adalah alasan pemaaf dalam hukum pidana ya. Yang pertama adalah alasan pemaaf itu
dalam hukum pidana merujuk pada kondisi di mana tindakan yang dilakukan oleh seseorang diakui sebagai tindakan kriminal, tetapi pelaku tidak dapat dipidana karena dalam keadaan tertentu yang mempengaruhi kapasitas mental atau moral mereka saat melakukan tindak tersebut. Berbeda dengan alasan pembenar tadi, di mana tindak tersebut dianggap tidak bersalah. Alasan pemaaf yang mengakui kesalahan tetapi memberikan dispensasi dari hukum berdasarkan kondisi pelaku. Misalnya dalam kasus di mana pelaku berada di bawah pengaruh obat-obatan terlarang yang berat yang menyebabkan mereka tidak dapat mengendalikan tindakan mereka sendiri, pengadilan dapat mempertimbangkan alasan pemaaf itu tadi ya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum mengakui adanya faktor-faktor eksternal atau dari luar yang dapat mempengaruhi perilaku individu dan memungkinkan terjadinya tindak kriminal yang tidak manusiawi dan juga adil pastinya. Dasar hukum. Kalau yang tadi alasan pemaaf itu di pasal 49 sampai 51, maka di dasar hukum alasan pemaaf itu ada di pasal 44 dan juga pasal 45 KUHP. Contoh lainnya adalah kasus di mana pelaku mengalami gangguan mental saat melakukan tindakan pidana. Dalam kasus ini, pelaku mungkin menunjukkan gejala psikologis yang jelas seperti halusinasi atau ketidakmampuan untuk membedakan ya antara benar dan juga salah gitu. Terus kita masuk ke penghapusan tuntutan atau penghapusan tuntutan dalam hukum pidana. Apa yang dimaksud dengan penghapusan tuntutan? Penghapusan tuntutan adalah mekanisme dalam hukum pidana di mana tuntutan hukum terhadap seseorang dihapuskan atau dihentikan berdasarkan kondisi tertentu, meskipun tindakan yang dilakukan oleh pelaku memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Penghapusan tuntutan ini memberikan ruang bagi individu untuk tidak diadili atau dipidana begitu. Baik, kita lihat di pasalnya, pasal yang tentang penghapusan tuntutan. Pasal yang berkaitan dengan penghapusan tuntutan ini ada di pasal 76 KUHP yang memberikan pengadilan hak untuk menghentikan proses hukum dalam keadaan tertentu, terutama jika pelaku telah menunjukkan itikat baik untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Selain itu ada juga di pasal 77 KUHP ya, juga mengatur tentang penghapusan tuntutan dalam kasus-kasus di mana pelaku dan korban mencapai kesepakatan damai atau penyelesaian secara kekeluargaan begitu. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.